Ya, timnas Thailand yang dijuluki Raja Piala AFF ini tak kuasa menahan tangisan usai tersingkir dari jalan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Thailand gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meski pesta gol di laga pamungkas 11 Juni kemarin malam. Ya, menjamu timnas Singapura, Thailand diwajibkan menang dengan selisih minimal 3 gol atas tamunya untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Sayangnya, asa itu hanya berbuah angan, meski skuad asuhan Masa Tadaisi berhasil meraih kemenangan besar atas Singapura. Akan tetapi, torehan 3 gol yang sebenarnya mampu membuat lolos menjadi sia-sia tak berguna, karena Singapura berhasil menceploskan 1 gol. Hingga 7 menit tambahan waktu, tak ada lagi gol yang tercipta. Skor 3-1 menutup jalannya pertandingan. Hasil itu sekaligus memastikan langkah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2026 terhenti. Meski menang besar, namun tak cukup menggeser posisi Cina dari peringkat kedua klasemen akhir grup C. Thailand dan Cina sama-sama mengoleksi 8 poin dengan selisih gol dan defisit gol yang sama yakni 9. Namun skuad Gajah Perang kalah dalam hitung-hitungan head-to-head poin. Ya, tragisnya, Thailand tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Torehan 7 gelar Piala AFF tak berguna untuk bisa melaju ke tahap terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia yang belum pernah meraih gelar 1 Piala AFF saja berhasil lolos ke putaran ketiga. Skuad Garuda memastikan tiket tersebut setelah mengalahkan Filipina di laga pamungkas fase grup F dengan skor akhir 2-0. 2 gol masing-masing dicetak oleh Tom Haye menit ke-32 dan Rizky Ridho menit ke-56. Sementara itu, kiper Singapura berusia 40 tahun, Hasan Sani, menjadi pahlawan bagi China. Kini netizen China membanjiri akun Instagram untuk berterima kasih. Pasalnya, Thailand di laga menghadapi Singapura kemarin berhasil melesatkan 35 tembakan, dan Hasan Sani berhasil menepis semua tendangan Thailand walaupun harus kebobolan 3 gol. มันเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พวกเราก็ทำให้พวกคุณผิดหวังก็ต้องขอโทษด้วยครับ Alasan pemain Indonesia memakai baju putih padahal di markas sendiri. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan Marcelino dan kawan-kawan menggunakan jersey putih saat melawan Filipina. Dalam duel menghadapi Filipina, timnas Indonesia memakai jersey putih yang merupakan kostum tandang. Padahal skuad Garuda besutan Sintayong bermain di markas sendiri saat menghadapi Filipina. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, jersey berwarna putih membuat para pemain timnas Indonesia terlihat lebih besar dan adem saat cuaca panas. Kenapa memilih jersey putih? Karena memang putih membuat postur kelihatan lebih besar. Lalu dengan cuaca panas ini, lebih enak memakai warna putih daripada merah, ungkap pelatih berumur 53 tahun itu. Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Ya, flashback sedikit ke era timnas saat dipimpin oleh Simon MC Menemi, saat dimana timnas sedang terpuruk-puruknya dan menjadi juru kunci kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun di era Sintayong, di mana perbaikan mulai ditata dari bawah, mulai ada progres, komposisi pemain mulai mumpuni, kekuatan merata, tinggal PR besar mencari sosok penyerang murni yang mumpuni. Hari ini hasilnya, Garuda mampu terbang tinggi ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Sintayong tidak mau puas diri. Ia mengatakan akan mencari sosok penyerang yang mempunyai finishing yang oke. Lini depan tumpul, jujur saya tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan keturunan yang lain. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan naturalisasi lagi, ujar Sintayong. Ya, dulu pada saat kualifikasi Piala Dunia 2018 di Rusia, hanya Thailand yang mampu lolos ke ronde ketiga. Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia 2022, hanya Vietnam yang mampu lolos ke ronde ketiga. Hari ini, kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya Indonesia yang mampu lolos ke ronde ketiga. Ya, akankah Indonesia mampu melewati prestasi negara-negara di ASEAN untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia di era saat ini? Guys, what a result altogether. I'm happy to make my first goal in this beautiful stadium. The support was amazing. Jai Ijes ditawar klub Serie A siap ditebus dari Venezia. Ya, di tengah euforia perayaan bersama timnas Indonesia, Jai kabarnya tengah diminati klub kasta teratas Liga Italia, Torino. Menurut laporan media Italia, kabar ini muncul setelah pelatih Venezia,
Paolo Panoli dikabarkan segera menjadi juru formasi anyar Torino. Direktur olahraga Torino, Davide Pagnati, sedang mempertimbangkan Ali Dembele, pemain yang dipinjamkan Torino ke Venezia, untuk kembali ke klub. Selain itu, dia juga menginginkan jasa Jay Ijes bergabung dengan Torino, sang rival Juventus. Pagnati mengungkapkan ketertarikannya pada Jay Ijes, bek kelahiran tahun 2000 yang juga disukai 3 klub lain di Serie A, tulis laporan media Italia. Ya tentunya, ini merupakan kabar baik bagi Jay Ijes di tengah euforianya bersama timnas Indonesia. Apalagi Torino dikenal sebagai klub yang konsisten tampil di kasta teratas kompetisi Liga Italia. Ya, dengan kemenangan ini jelas, timnas Indonesia asuhan Sintayong memastikan tempat untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina. Hari ini, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang menggendong tim-tim di ASEAN. Timnas Thailand, Vietnam, dan Malaysia semuanya tersingkir dari perjalanan menuju Piala Dunia. Kini Sintayong menjadi wakil dari wilayah ASEAN. Ya, kepastian ini didapat setelah timnas Indonesia menang dari Filipina dengan skor 2-0. Sejak awal pertandingan, timnas Indonesia memang jauh lebih diunggulkan dari sang lawan. Bahkan pelatih Filipina sudah berancang-ancang untuk menggunakan parkir bus. Namun tendangan roket Tom Haye dari tengah lapangan membuat pertahanan Filipina ambiar. Seperti yang diprediksi sebelumnya, timnas Indonesia langsung tampil menekan lini pertahanan Filipina. Sejak awal laga hingga membuat lawan kesulitan mengembangkan permainannya. Terbukti, timnas Indonesia mendominasi semua lini permainan dengan unggul 54%, penguasaan bola serta 20 kali melepaskan tendangan ke gawang Filipina. Tom Haye dan Rizky Ridho berhasil membuat pelatih Filipina menyesal pernah meremehkan Indonesia. Menurut pelatih Filipina Tom Sainpiet mengatakan, timnas Indonesia dahulu hanya menjadi bulan-bulanan negara Asia lainnya dan tak terbayangkan bisa melangkah jauh di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia saat ini. But we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players. I come from Belgium.